Oh, Sabtu Minggu mesti. Wah, sepeda motor yang loro ya. Iya. Kok sepeda motor kita sampai ini. Oh, sih juga zoom kayak gitu ya. Oke. Bisa. Oh. Sehat ya. Kuat. Tapi grogo ya. Lagi jeruk, kenapa? Dominan. Pegel. Oke. Itu nyetir pak. Cik nang mebel. Deket mepet. Nang mebel ya. Masih ya. Aku kapanane iku nang bapakmu kan. Oke. Apa ya? Kok tak rungokno enggak cuma saiki sih. Tapi wis kebiyen zaman nang Kalimantan. Itu kok padha rukun. Adikku sing siji yo ngene. Lho, Mbak Putri. Ya, tapi Monggo. itu aneh, apa namanya? Aku sapa. Nah, semerap ini Masalah. saking anu. Beli durasi tenang cek dulu. Gitu. Maksudnya kan zamannya nang Kalimantan, aku cerita. Zaman nang Kalimantan kok. Juga ceritanya gak teko lihat. Kita pemasukan. Soalnya adikku soro fisik. Ya, secara psikis. Ya mesti banyak keluarga yang tanggung. Saling tidak sekedar mencintai tapi menghormati. Tanya lah dia Oke. menghormati istri, menghormati suami yang menghargai istri. Terutama itu masalah mulut suami, cara ngomong kadang-kadang diatur gitu orang tersinggung. Kadang lah ngono, kudune kan ngono, bukan kadang-kadang kudune ya. Cara bersikap, termasuk hubungan dengan orang lain, ya apa supaya istri tetap kita hormati. Jadi istri itu ya dihargai, ya dihormati, sebagainya juga suami itu dihargai. Kalau dalam pandangan keluarga saya, kalau masalah harta itu tak menjadi masalah sama sekali. Kita rezeki toko-toko dewi itu keyakinan kita. Asal ya kumang saling menghargai istri ke suami ke istri. Masih antai itu biar loh. Dia kerjaan bukan juga. Gak dulu ya. Biar diterima sebagai keluarga kita. Kayak teman. Ya akhirnya ya secara ekonomi ya Allah beri rezeki mengalir gitu. Yang ini itu berkait berkeluarga. Ketika suami menghargai istri, istri menghormati suami. Sing tak rungokno enggak cuma saya itu aku ngomong aja. Sejak awakmu nang Kalimantan itu, sejak kita tahan karena kita itu keluarga yang ya maaf ya berpendidikan lah ngono istilahnya. Sehingga ngomong juga diatur. Ngomong apa, kapan waktunya itu ya. Kita itu kok sampai
rumah tanggamu itu 20 sampai 20 tahun ya. Iya, dan kita sudah menua. Kita itu sudah menua. Kalau sudah menua itu seharusnya semakin bijak kan, ngomong diatur sampai menyinggung kan. Nek pandangannya sampean seorang suami itu bagaimana mestinya terhadap istri? Sabar cuman nih betul kuat. Sampean yang merasa ngono. Gak sabar itu mergo apa? Apa nikah itu selingkuh? Masalah curhat-curhatan tenan kan bukan masalah itu. Kenapa? Masalah kan anu kan Masalah keluarga keluar. Nggih. Iya. Kayak aku ngene iki ya sepurane ya. Bukan intervensi, bukan turut ngurusi keluargane wong liya ngono. Ya. Menurut sampean kayak aku takon ini ngomong ini termasuk mencampuri keluarga sampean apa? Nah, saiki misale Leka itu curhate nang tangga-tangga apa nang dulur? Ya. Dulure. Ngene kok oleh tak gak kira-kira. Dulu itu kan Lah. Kurang tahu loh. Dulurku nyenani sampean. Iya kan? Aku baru kali ini ngomong, iya kan? Gak pernah. Situasi keluar dan perhatian dan berkenan. Iya, justru aku itu malah nekani bapakmu. Bapak pembentukan perhatian. Iya, maksudnya itu ya dalam rangka menyelesaikan masalah, gak langsung nang awakmu. Tapi nang bapakmu barangkali dengan nasihat dari orang tua, ya itu masalah selesai. Kalau syarat ya. Ya, itu sabar. Jadi terus tak dilok perkembangan kok ya ini dan Leka itu adikku, cilik banget aku. Apa ya oleh aku misalnya adikku itu pikirannya terganggu gara-gara omongan suami misalnya. Jadi ngene menurut KDRT, kekerasan dalam rumah tangga yang ada undang-undangnya itu doa. Itu enggak hanya fisik. Tapi ya verbal. Verbal itu ngomongan. Misalnya ente goblok. Oh enggak pakai utek. Itu termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Dan tidak sepantasnya. Aku nggak tahu seumur hidup ngomong-ngomong. Dulur-dulurku insya Allah nggak ada yang pernah ngomong suaminya terhadap istrinya. Jadi itu namanya akhlak terhadap istri. Istri itu kenapa kok muncul misalnya ono kata-kata kasar? Itu karena tidak menghargai istri. Memang banyak kekurangan kalau Kak Dilo adik itu banyak kekurangan ngomongin gagap. Dan dulu nggak segagap itu. Pada waktu gadis itu nggak ngono gagap. Ya gagap cuma gak nemen. Tapi karena menurut aku, karena tekanan batin, karena ngene akhirnya semakin mau menggagapi. Nah, ketika gagap ngomong ku angel, sehingga SMS lebih mudah dia mengungkapkan perasaannya. Bisa dipahami ya? Yakin aku. Orang ketika ngomong sulit, maka solusinya apa ya? Dengan SMS, dengan WA, itu lebih mudah mengutarakan isi hatinya. Dan itu harus kita pahami. Dan kenapa gagapan semakin parah? Karena penderitaan menurut aku. Tekanan karena tekanan batin yang terutama. Tersinggung atau apa, sehingga semakin gagapnya semakin seperti itu. Sampai bukan nato santai nongkrong.
Ya soalnya ngomong aneh. Sehingga kadang-kadang aku muncul pikiran begini. Wah, awakmu sih seneng lho bojone Pak. Saiki tak takono. Loh, gak ngono. Yo, iki bahasa kasare. Nek kene gak seneng ya di anu bisa. Bisa. Soalnya tak takon-takoni apakah kamu siap lihat misalnya pisah dengan suami. Jok khawatir masalah ekonomi dulu-dulu itu artinya nanggung insyaallah. Termasuk sekolah itu, kuliah itu. Jok khawatir masalah ekonomi. Soalnya kudu golek umure wis 50 yo. Terus sudah undur. Ya enggak cuma dia, termasuk kita lah. Umur-umur 50 ke atas itu wis mulai turun fisiknya. Nah, udzubillah ya iso kemudian loro ya. Loro dari kembang bayang lah ngono sih. Dadi ramutane kiwa tenan. Mudah-mudahan enggak sampai seperti itu. Aku yang umur paling 50 munggah ya. Aku ya. Sekali udure ngono. Jadi nek enjene wis gak seneng ya ditegesi. Nek cek seneng menurut aku tolong berubah. Ya. Tolong kita itu berubah. Karena baik terhadap istri itu ibadah. Bagaimana istri baik terhadap suami. Aku nggak ngerti ya kesehariannya awakmu misalnya masalah mana. Nek aku bisa takon Hisam. Tiap hari sing masak iku aku. Tiap hari sing masak iku aku. Masakno panganan sehari-hari lho. Tapi istri ya tetep ono ae sing dikerjakno. Karena saya tahu pekerjaan istri itu banyak. Darane resiki omah, umbang-umbang lempet-lempet. Wis karo-karuan akeh buat sampah. Sehingga coba takon Islam. Aku tahu enggak misalnya njaluk bojoku. Nih tolong di siapno panganane aku tak mangan. Aku jogok-jogok dhewe jangan. Dan saya menikmati itu. Benar. Nah, kenapa begitu ya? Karena saya menghargai istri itu, tahu istri itu pegel. Aku nggak mau membebani lagi kalau sudah pegel seperti itu. Saya hargai dia, saya hormati. Dia juga menghormati saya karena saya hormati. Mesti segala sesuatu itu saling kan in ahsantum ahsantum barang siapa berbuat baik maka pada dasarnya berbuat baik terhadap dirinya sendiri, ya kan? Fa'in asatum fala. Dan barang siapa berbuat buruk maka baginya juga akan terkena seperti itu. Itu Quran in ahsantum di anfusikum. Aku saja ya apalah. Iya. No. Jadi nek enjene seneng ya monggo saling menghargai, saling menghormati, jangan ada kata-kata kasar. Jangan ada kata-kata kasar. Kata-kata kasar bahkan mengundang-undang KDRT. Kekerasan verbal. Verbal itu kata-kata. Karena untuk pidana itu ya naudzubillah kita enggak akan mempidanakan kamu. Nah, tapi intinya itu diakui bahwa kata-kata kasar itu juga termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan ada undang-undang. Nek wis diatur ngono berarti ya ojo kita lakoni. Soalnya awakmu memang enggak pernah ngaplok ceritane ngono, ya enggak pernah secara fisik melarang. Cuma yang secara verbal itu kok dari Jawa Tengah aku krungu. Mulai dari zaman Imam Kalimantan sampai saiki durung hilang ya. Kenapa kok muncul
kejadian kata-kata kasar terhadap istri, karena kalau menurut saya nggak menghargai. Ya, nek injane penuh dengan kekurangan, ya memang kita harus bersabar. Angel tidak diskusi karena gagap ya. Ya kita harus sabar, tak kemudian kita remehkan, tak kita hargai. Orang wedok itu bisa memaafkan, tapi sulit melupakan. Jadi wajar kalau kemudian zaman nang Kalimantan zaman itu memang ngono itu. Dia iso memaafkan kamu tapi sulit melupakan. Wajar kalau muncul cemburu itu wajar. Harus ada memang rasa cemburu. Terus ketika kamu bergaul sama itu serawung, ya serawung ngambil wong wedok terus muncul cemburu biasa. Wajar maksudnya, bisa dipahami. Itu jangan disalahkan kalau itu terjadi. Ya situ lah, jadi awak dhewe ku wis umur 50 ya. Dadi sekarang udure. Ya. Ojo sampai nanti misalnya ketika kita itu jadi kembang bayang rambut-rambutan, orang yang bisa kita harapkan untuk ngerambut itu pada saat masih sehat seperti ini kita perlakukan tidak baik dan aku ngene iki bukan dalam rangka mencampuri urusan rumah tangga, tapi mencoba untuk ya apa carane iki mahari. Nah begini, kalau ternyata terus menerus nggak berakhir ketidakharmonisan itu dalam Islam diberi kehalalan untuk berpisah. Kalau orang laki-laki namanya talak, kalau orang perempuan namanya khulu. Khulu itu mengajukan, ya. Artis-artis lah ngono sing wedok menggugat. Khulu itu menggugat orang. Dan karyawanku iku ana sing ngono kasusé. Sing lanang suwe gak ngoni. Terus wis gak harmonis. Akhirnya nang pengadilan. Nah, ternyata hakim-hakim sekarang itu sangat aware terhadap ini perempuan, terhadap penderitaan perempuan. Lancar sidangnya itu. Langsung terbit ini surat cerainya. Sekarang nikah lagi. Ada lagi Mbak Sri, itu Mbak Sri. Mbak Sri itu juga begitu. Semua orang ngomong nggak tahu enak nanti. Akhirnya nggak harmonis ya. Terus menggugat cerai. Dikabulkan oleh hakim. Nah kalau ya maaf ya rumah tangga ibu atau adikku ibu terus gak harmonis seperti itu, ya kayaknya jalan itu yang akan ditempuh oleh adikku ini menggugat cerai. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Nggak terjadi apabila ada perubahan ada perubahan pada lihat juga. Aku bukan nggak nuturi dia, bukan berarti nggak pernah nuturi nang WA terutama. Mesin sabar lihat, tak motivasi sing atas banyak gerak. Aku tapi terutama memang rungokno ceritane dari kanan kiri. Masalah verbal. Masalah verbal itu masalah kata-kata. Tak apa enak wong wedok iku nek wis diomong gak enak iku rasane.
rasanya tuh di sini jadi lagi. Oke sampai nih iso ngomong sing halus. Oh no suami istri nek ngomong yo istri nang suami boso, suami nang istri yo boso. Sampai kayak ngono. Jenenge Kailani misalnya sing tak tahu, ketahui. Mas Kailani sing dulu pegawainya apa itu. Nang bojone boso. Bojone nang Kailani yo boso. Saking menghargainya terhadap saling menghargainya antara istri sama suami. Dan tentu saya nggak nuntut kamu boso, enggak lah. Jadi kita hindarilah kata-kata yang tidak mengenakan terhadap istri itu, karena itu bagian dari akhlak seorang suami terhadap istri. Kira-kira menurut kamu piye? Barangkali Fuad punya keluhan apa? Nanti tak kasih masukan ke Liha, barangkali kalau ngomong langsung tak. Iya. Kalau ngomong langsung kan kayak kaku misalnya, bisa lewat saya. Apa kekurangannya? Insya Allah lah ya, pokoknya rumah tangga itu api, rezeki mengalir. Dan keluarga saya itu nggak pernah mempermasalahkan masalah ekonomi, masalah itu katut itu, sepenting bahagia kita melihat seneng guys. Nah saya ngomong terserah ngomong taruh ono sebagai masukan. Apa saya ini tadi masalah? Jadi penting atau ngelingno kita itu sudah 50 ke atas. Secara kesehatan itu kali ini tok. Akan luar bisa introspeksi diri kan, tapi ya kenapa terlalu banyak kekurangan, terlalu banyak kekurangan ini ya. Boten nggih, masalah BD putri kan nggih otomatis kula boten nate diketahui. Itu kan juga bagian, bukan masalah ekonomi. Kita melihat awakmu melihat rukun, bahagia, saling menghargai. Kuncinya saling menghargai. Giling-gilingin. Mau penting saling menghargai, saling menghargai. Ngomong ini kira-kira menghargai takkan. Kadang-kadang karena tidak menghargai, sehingga kita memperlakukan orang itu semaunya kita, tanpa disadari. Tapi ketika kita menghargai, kadang-kadang kita nggak sadar melakukan apa yang membuat istri cemburu, ya kan? Kadang-kadang begitu. Ketika menurut iya, aku saya ketahuan deh. Apa penting gua? Oh menikah. Ya kena deh ya. Kuncinya ya. Itu nak tahu nak perubahan. Langkah itu yang saya tempuh. Ya. Ya, keluar dari siap. Langkah. Ya, dengan agama itu. Ya, ada kekurangan. Ya, Monggo. Monggo.